Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas kembali tentang hukum perdata. Setelah sebelumnya tentunya dengan dosen masing-masing ya, kita sudah berdiskusi tentang sistematika dari hukum perdata. Sebelumnya lagi telah diantarkan terkait sejarah, ruang lingkup. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan sistematika. Dengan sistematika dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yang kemudian sudah diterangkan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya, membahas tentang orang dan badan hukum. Orang dan badan hukum di buku berapa? Ada yang tahu? Ya betul, di buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika kita bicara tentang orang dan badan hukum, apa sih urgensinya? Kenapa kita harus berbicara tentang orang? Kenapa kita harus berbicara tentang badan hukum? Mari kita simak bersama dalam video singkat ini. Kita mulai dari orang. Kalau kita mendengar kata orang, ini sudah familiar ya. Adakah orang di sini? Di dalam ruangan ini ada yang merasa orang? Ada? Apa definisi orang? Nah, secara hukum yang dimaksud dengan orang ya, ataupun nanti ada juga yang namanya badan hukum, itu dikenal dengan subjek hukum ya. Kenapa sangat penting subjek hukum ini? Karena subjek hukum inilah nanti yang akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Apa, siapa saja, dan bagaimana kewenangan dari subjek hukum? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, kita akan membahas orang dan badan hukum ini dengan beberapa sub pokok bahasan ya. Kita akan melihat apa itu subjek hukum, apa itu badan hukum, baik pribadi, badan usaha misalnya yang pribadi maupun badan hukum, di mana yang masuk subjek hukum, badan usaha kah atau hanya subjek hukum ya, itu akan kita bahas. Kemudian tentang kecakapan dan kewenangannya. Kemudian kita lihat nanti ketika sudah cakap, sudah wenang, ada yang namanya perwalian ya, ada yang namanya pengampuan, atau ada yang namanya pendewasaan ya. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang catatan sipil, domisili ya, dan keadaan tidak hadir yang itu berhubungan dengan orang. Nah, kita mulai dari subjek hukum. Subjek hukum dalam hukum adalah dua tadi ya. Yang pertama apa? Orang, dan yang kedua badan hukum. Subjek hukum ini adalah yang diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi kalau kita lihat beberapa literatur ya, mereka mendefinisikan bahwa subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Jadi ada dua kata kunci di situ. Ada hak, ada kewajiban. Atau ada juga yang biasa menggunakan istilah subjek hukum adalah pemangku dari hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari dua. Yang pertama manusia, naturalized person, orang alami, dan ada yang namanya badan hukum, yaitu atau reh person atau orang buatan. Kalau manusia, pengakuannya sebagai subjek hukum pada umumnya dia dimulai sejak kapan? Ada yang tahu? Apakah sejak dia di dalam kandungan ataukah sejak dia dilahirkan? Kalau dia sebagai subjek hukum, ya sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal. Namun ada kondisi-kondisi tertentu yang menyatakan bayi di dalam kandungan pun itu sudah merupakan subjek hukum ketika dia hidup dalam keadaan lahir. Kalau kita lihat pasal tentang bayi yang ada di dalam kandungan tadi, kita bisa buka sama-sama ya, ada di pasal 2 KUH Perdata. Itu dikatakan bahwa anak yang ada di dalam kandungan ketika dia belum dilahirkan, tapi dia pada saat dilahirkan dia hidup ya, ada kalau kepentingannya menghendaki dia juga diakui sebagai orang. Tapi kalau misalnya dia pada saat lahir ternyata meninggal dunia, jadi dianggap tidak pernah dia sebagai subjek hukum. Jadi dia tidak memiliki hak untuk mewaris atau hak-hak hukum apapun ketika misalnya dia dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia. Ketika kita bicara tentang orang, kita bicara tentang badan hukum, atau kita bicara tentang subjek hukum, maka kita akan melihat tentang dua hal
Yang pertama adalah kewenangannya dan yang kedua adalah kecakapannya. Kalau batasan dari wewenang dan cakap itu apa? Kalau wewenang itu dia punya hak untuk menyandang hak dan kewajiban tersebut di ranah itu, di dalam kedudukannya itu, ya. Tapi kalau misalnya kita mengatakan cakap, maka cakap itu adalah dimana dia bisa diakui sebagai subjek hukum yang utuh untuk melakukan suatu perbuatan hukum tersebut. Kalau untuk kecakapan bertindak, semua orang pada umumnya dia memiliki kewenangan hukum, ya. Namun dia ada hal-hal yang kemudian, karena kalau untuk kecakapan sendiri itu sudah diatur dalam ketentuan undang-undang bahwa semua orang pada umumnya mempunyai kewenangan hukum, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban, tidak selalu mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya tersebut. Jadi dia kadang-kadang bisa diwakili, ya. Siapa yang tidak cakap itu diatur. Ya, diatur di mana? Dalam KUH Perdata kalau untuk perbuatan hukum perdata, ya. Dalam kitab undang-undang hukum perdata nanti kita lihat ada ketentuan-ketentuan terkait siapa saja yang cakap, ya. Kemudian siapa saja yang kemudian dinyatakan belum cakap atau tidak cakap. Kalau kita lihat dari pasal 1330, ya, ada keadaan di mana seseorang itu belum memiliki kecakapan untuk melaksanakan perbuatan hukum. Ya, itu siapa? Yang pertama adalah orang-orang yang belum dewasa, ya, atau orang-orang dewasa yang ditaruh di dalam pengampuan. Sudah dewasa tapi dia kemudian ditaruh dalam pengampuan, atau